Aku dulu pernah hilang, tapi cuma sebentar balik lagi. Aku sama Fatin hilang. Ups, aku. Shampoo lain, shampoo lain. Aku. Anjim, kok gak ada yang iklan buat sendiri terus. Sat. Di awal film kita sudah disajikan sebuah pernikahan yang sama sekali tidak bahagia. Nah, di sini kelihatan bahwa pengantin laki-lakinya sudah merasa tidak bahagia dengan pernikahan tersebut. Di awal film kita sudah disajikan konflik, yaitu perjanjian pernikahan yang menyatakan perceraian akan dilakukan setelah pernikahan berlangsung selama 1 tahun. Inilah Bian yang sebenarnya sudah memiliki tunangan, namun karena dijodohkan oleh orang tuanya, ia terpaksa menikahi Tari Hapsari. Kalau emang kamu gak suka, ya gak apa-apa. Kamu tahu kan pengadilan agama di mana? Scene kemudian berpindah ke tempat kerja Bian, di mana ia bekerja sebagai kontraktor yang sama sekali tidak memperdulikan waktu sholat. Kerja kita seperti ini terus, ini bisa menghambat pekerjaan lainnya. Papa udah azan, bangun sama sebelum gelap. Sedangkan istrinya, Betari Hapsari, adalah seorang pengusaha roti yang terkenal hingga menjadi pembicara di sebuah seminar. Dan ia juga digambarkan sebagai seorang istri yang solehah. Hanya istri saleha. Apaan sih? Sat. Meskipun Tari adalah sosok istri yang soleha dan cantik, Bian memperlakukan Tari layaknya orang asing di rumahnya. Sat, enggak bersyukur. Besok-besok kamu pakai aplikasi cleaning service. Ya apa sih, aku juga bisa sendiri. Sehalus apapun perlakuan Tari terhadap Mas Bian, si anjing, terhadap Bian, tapi Bian tetap ketus terhadap Tari. Aku gak mau utang sama kamu. Aku gak mau jadi orang ketiga. Kamu cintakan sama aku. Ternyata ini adalah alasan Bian ingin menceraikan Tari setelah 1 tahun pernikahan mereka. Anjing, memang si Bian nih tak sentil banget. Setahun. Cuman setahun. Iya, aku janji. Gua kan jadi istri durhaka. Justru sekarang dia jadi suami yang durhaka. Apa selama ini dia pernah ngurusin hidup lu? Dan inilah Ami, teman dari Tari yang diperankan oleh Ria Ricis. Suatu ketika mereka berdua diundang ke acara ayahnya yang sedang berulang tahun. Namun Bian meminta Tari untuk pura-pura bahagia. Latihan apa? Iya, pegang tangan. Sesampainya di pesta ayahnya, Bian ternyata langsung mengajak istrinya pulang karena di sana ada Aldi yang mengetahui hubungannya dengan Sarah. Dia kan sepupu kamu. Dia tahu gua orang susah. Scene kemudian berpindah saat Bian pulang kantor. Nah, saat itu hubungan mereka mulai membaik karena Tari merawat Bian dengan sangat baik. Namun setelah ia sembuh, justru ia berpamitan ingin menemui Sarah. Emang anjing. Mau kemana? Tempat sal. Mau Sarah. Singkat cerita, Tari pun memperlakukan Bian sesuai surat perjanjian pernikahan yang dibuat oleh Bian sendiri, yang membuat Bian murka. Kemana aja kamu seharian? Kamu gak baca ya? Sepakatan pernikahan yang kamu buat sendiri. Bahkan untuk pertama kalinya Tari mengajukan permintaan dari Bian untuk datang ke arisan keluarga dan memilih datang ke seminarnya. Jadi kalau gitu aku mohon sama kamu. Kamu kan suami kamu. Dalam Islam kan gak boleh kalau istrinya pergi tanpa izin suami.
Singkat cerita, Bian pun datang ke pestanya sendirian dan itu dicurigai oleh Aldi. Tarik mana? Bersama dengan itu, ban Tari juga bocor dan mobilnya mogok. Nah ini nih, sebangsat-bangsatnya laki-laki masih punya surga di telapak kakinya. Ya ampun, Tar. Kan lu tahu kalau isi pergi nggak izin sama suami begini jadinya. Akhirnya Tari kemudian memutuskan untuk menyusul Bian ke arisan keluarga mereka. Waalaikumsalam. Nah kan, ini kan susah. Iya Kinan, kamu harus mengedepankan asas dugaan tak bersalah. Bian pun senang dan hubungan mereka juga ikut membaik. Jadi nggak usah nanya, pokoknya aku nggak akan pergi sebelum kamu izin. Jelek ya? Dan akhirnya malam pertama yang dinanti-nanti selama 8 windu pun akhirnya terjadi. Dan terjadilah. Apaan sih anjing? Ya akhirnya mereka pun melakukan wik persahabatan. Namun setelah itu justru Tari melihat Bian memeluk si Sarah. Anjing udah wik juga. Aduh. Memang sih pas itu dia kecelakaan. Maksud aku yang ngerepotin kamu jadinya. Kamu tenang. Bener kata aku kemana-mana, takut banget. Terima kasih. Aku tahu, tapi Mungkin rasanya nggak akan sesakit ini kalau aku nggak jatuh cinta sama kamu, Mas. Aduh, nusuk banget. Aku gak akan sesakit ini kalau aku belum jatuh cinta sama kamu, Mas. Anjing. Ya begitulah. Namun akhirnya Bian pun memilih Tari, meskipun sekarang Tari sudah pergi dari rumahnya. aku nggak bisa pisah sama Tari. Akhirnya si Bian pun berusaha untuk mencari Tari dan sedikit kejar-kejaran hingga drama berdoa-berdoa di MRT. Akhirnya mereka bertemu dan tamat. Dan aku nggak tahu alamat pengadilan agama.